Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fitriawati dan Nadia Akrima. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang statistika. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalian siapkan alat tulis terlebih dahulu. Oke, sudah siap? Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian statistika. Apa itu statistika? Ya, benar sekali. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisan data, serta penyimpulan data. Nah, data sendiri merupakan kumpulan dari suatu informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa bilangan atau bukan bilangan. Pada statistika kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu rata-rata. Ada yang tahu apa itu rata-rata? Ya, benar sekali. Rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukurannya. Jika sebaran data tidak disebutkan frekuensinya, rumusnya yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn per N. Nah, untuk lebih memahami materi tentang rata-rata, kita coba contoh soalnya ya, yaitu terdapat nilai ulangan matematika kelas 8. Nilainya yaitu 60, 80, 90 sampai dengan 90. Tentukan nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut. Nah, di sini tidak diketahui frekuensinya. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn per N, di mana N sendiri yaitu 20, sehingga diperoleh X bar atau rata-ratanya yaitu 77,5. Jadi nilai rata-rata ulangan matematika adalah 77,5. Nah, yang selanjutnya, jika sebaran data disebutkan frekuensinya, rumusnya yaitu X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 sampai dengan Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah sampai dengan Fn. Contohnya yaitu, perhatikan tabel berikut. Tabel yang menunjukkan nilai ujian bahasa Inggris dan frekuensi siswa yang mendapat tiap-tiap nilai, di mana nilai 55 dengan frekuensi 2, nilai 65 frekuensi 3 sampai dengan 90 dengan frekuensi 5. Tentukan nilai rata-rata dari data di atas. Nah, di sini diketahui frekuensinya, sehingga rumusnya X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 sampai dengan ditambah Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah sampai dengan Fn, sehingga X bar sama dengan 76,5. Jadi nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris adalah 76,5. Nah, sampai di sini sudah paham ya tentang rata-rata. Kita masuk ke soal interaktif supaya kalian lebih memahami tentang rata-rata. Soal interaktif yang pertama yaitu, jangan lupa disiapkan alat tulisnya. Kalian langsung catat di buku ya.
Yang pertama, berikut ini adalah data berat badan siswa laki-laki kelas 8A, yaitu 47, 57, 53 sampai dengan 50. Berapakah rata-rata dari data tersebut? Nah, kira-kira berapa rata-ratanya ya? Jangan sampai salah rumusnya ya. Oke, sudah. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Terdapat nilai ulangan yaitu 60 dengan frekuensi 2, 75 dengan frekuensi 6 sampai dengan 100 dengan frekuensi 2. Tentukan nilai min dari tabel di atas. Nah, di sini diketahui frekuensi. Jadi pakai rumus yang mana? Ayo diingat-ingat. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke median dan modus. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data. Nah, di sini ada data ganjil dan ada data genap. Apabila datanya ganjil, menggunakan rumus 1/2 dikali N ditambah 1. Apabila genap, rumusnya yaitu N/2 ditambah N/2 ditambah 1/2, di mana N yaitu jumlah seluruh data. Sedangkan untuk modus yaitu nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Terdapat contoh yaitu nilai ulangan matematika kelas 8 yaitu 60, 80, 90, 70 sampai dengan 90. Tentukan median dan modus ulangan matematika di kelas tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama kita kerjakan yang median ya. Terlebih dahulu kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kalau sudah, kita cari nilai N-nya, yaitu jumlah seluruh data. Diketahui di sini yaitu 20. Sehingga dapat diketahui bahwa data tersebut merupakan data genap. Sehingga rumusnya N/2 ditambah N/2 plus 1/2 diperoleh 10,5. Jadi medianya terletak di 10,5. Kita hitung, kita cari 10,5 dari urutan data yang sudah diurutkan tadi, maka data ke 10,5 adalah 80 seperti yang berwarna orange. Jadi medianya adalah 80. Sekarang kita mencari nilai modus. Nah, modus sendiri tadi kan nilai yang sering muncul. Di sini dapat kita lihat yang sering muncul yaitu yang berwarna orange. Sehingga modus data tersebut adalah nilai 80 dengan jumlah 6 kali muncul. Jadi modusnya adalah 80. Nah, sampai di sini paham ya tentang median dan modus? Kita masuk ke soal interaktif yang selanjutnya. Yang nomor 3, diketahui data skor 10 anak yang mengikuti lomba menyanyi, yaitu 120, 135, 160 sampai dengan 145. Tentukan median dari data tersebut. Nah, yuk dikerjakan. Mediannya berapa ya? Jangan lupa diurutkan terlebih dahulu ya. Kemudian dicari. Ini termasuk data genap atau data ganjil. Oke, sudah. Kita lanjut ke nomor 4. Dengan data yang sama seperti nomor 3, tentukan modus dari data skor dari data skor 10 anak yang mengikuti lomba menyanyi tersebut. Nah, setelah kalian urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, tentunya kalian mengetahui yang sering muncul itu angka berapa. Gampang ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nilai median dari 4, 6, 7 sampai dengan 19 adalah ini gampang sekali ini. Oke, sudah.
Kita lanjut ke ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan yaitu selisih data terkecil dan data terbesar. Rumusnya nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Contohnya, perhatikan tabel berikut. Tentukan jangkauan dari panjang ular tersebut. Penyelesaiannya, terlebih dahulu kita urutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, sehingga diperoleh 5, 6,25, 8 sampai dengan 18,5. Setelah kita urutkan, kita dapat mengetahui nilai terkecil adalah 5 dan nilai terbesarnya adalah 18,5. Sehingga jangkauannya tadi yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil sama dengan 18,5 dikurangi 5, sehingga diperoleh 13,5. Jadi jangkauan dari panjang ular adalah 13,5. Nah, kita masuk ke soal interaktif yang selanjutnya. Nomor 6, diketahui nilai matematika kelas 7, yaitu 50, 60, 70 sampai dengan 100. Tentukan jangkauannya. Dilihat dulu datanya ini sudah urut atau belum. Kalau belum, diurutkan dulu, habis itu dihitung jangkauannya. Oke, sudah. Kita lanjut ke kuartil. Kuartil adalah suatu nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang mempunyai nilai yang sama besar. Nah, kuartil sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kuartil bawah, di mana letak kuartil bawah yaitu di antara data terendah dan median. Rumusnya 1/4 dikali N ditambah 1. Contohnya yaitu kuartil bawah dari data 10, 8, 6 sampai dengan 1 adalah, nah sama seperti yang lalu, yang sebelumnya kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Setelah diurutkan, kita cari jumlah seluruh datanya, yaitu 7. Sehingga kita hitung dengan rumusnya, diperoleh nilai 2. Berarti berada di posisi 2. Nah, dari data yang sudah diurutkan kita cari posisi 2 itu nilainya berapa. Kita ketahui yaitu nilainya 2. Jadi nilai kuartil bawah adalah 2. Yang selanjutnya kuartil tengah, atau bisa disebut juga dengan median. Rumusnya 1/2 dikali N plus 1. Contohnya, kuartil tengah dari data 2, 3, 4 sampai dengan 9 adalah, rumusnya, ini seharusnya H2 ya, bukan H1. Kita masukkan rumusnya 1/2 dikali N plus 1 sehingga diperoleh 5. Nah, berarti kuartil tengahnya berada di posisi 5 setelah datanya diurutkan. Nah, posisi 5 dari data yang sudah diurutkan yaitu angka 5. Jadi, nilai kuartil tengah adalah 5. Selanjutnya kuartil atas atau Q3 dengan rumus 3/4 dikali N plus 1. Contohnya, nilai kuartil atas dari data 10, 13, 12 sampai 17 adalah, nah seperti biasa kita urutkan terlebih dahulu. Kita masukkan rumusnya, diperoleh 10,5. Nah, di sini posisi kuartil atas di antara 10 dan 11. Maka harus dihitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 10 dan 11. Nah, di sini di posisi 10 itu ada angka 15 dan di posisi 11 ada angka 16. Jadi kita tambahkan, kita bagi 2 sehingga diperoleh 15,5. Jadi kuartil atas adalah 15,5. Soal interaktifnya, diketahui data sebagai berikut: 4, 5 sampai dengan 4. Beri salah, apakah benar
kuartil atasnya yaitu 6. Sertakan alasannya. Nah, tadi sudah mengetahui rumusnya ya, tinggal menghitung. Kita masuk ke 8. Kuartil bawah dari data 12, 13, dan 9 adalah gampang sekali nih ya. Kita lanjut ke 9. Kuartil tengah dan kuartil atas dari data 10, 8, 1 adalah. Oke, sudah. Kita lanjut ke jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil yaitu rumusnya kuartil atas dikurangi kuartil bawah, sehingga kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Soal interaktifnya, diketahui nilai matematika kelas 7 50, 60, sampai 100. Tentukan nilai jangkauan interkuartilnya. Oke, paham ya dari sini? Nah, terima kasih. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.